Ya, saudara-saudara, hari ini saya akan berikan judul menghormati orang tua. Sekali lagi, family first, menghormati orang tua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar beberapa seri tentang family first. Kalau kita lihat slide berikutnya, kita sudah pelajari tentang Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Lalu di seri kedua saya bicara soal agak lain keluarga satu ini, ya. Lalu yang ketiga, keluarga utuh tempat hadirat Tuhan. Dan seri yang keempat saya bicara tentang keluarga sebagai sebuah sistem. Lalu di perayaan ulang tahun gereja kita saya bicara keluarga sebagai gereja rumah tangga, atau dalam istilahnya itu domestic church, saudara ya, atau gereja rumah tangga. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab itu banyak sekali bicara soal menghormati orang tua. Hari ini saya mau ajak kita bicara beberapa teks saja soal menghormati orang tua. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk melihat beberapa gambar ini, saudara. Coba kita lihat ya, ini ya. Dia sungkem sama orang tuanya. Jadi dalam pernikahan penting sekali suami istri itu menghormati orang tuanya sendiri maupun mertuanya. Itu penting sekali, saudara. Dalam budaya kita orang Indonesia ini disebut sebagai salah satu bagian dari adab. Ya, kita harus menjadi manusia yang beradab dengan menghormati orang tua. Kalau saudara lihat gambar ini lagi, ya. Entah apa ini narasinya, apakah ini Pak Polisi menghormati orang tua kandungnya atau kebetulan saja dia melihat ada emak-emak, tapi nampaknya ini gambaran dari seorang anak yang berjabatan polisi mencium tangan orang tuanya yang telah membuat dia berhasil sampai pada titik itu, ya saudara-saudara. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menghormati orang tua. Ada satu gambar lagi seperti ini, saudara. Ya, zaman dulu saya masih ingat sekali kalau papa mama saya itu ada tamu karena mereka pendeta. Sering di rumah itu ada tamu dan memang namanya ruang tamu, mau masuk ke ruang keluarga itu harus lewati ruang tamu kan. Jadi itu diajar saya, kalau ada tamu harus begini. Mesti harus nunduk-nunduk, saudara. Kalau enggak sopan. Gitu. Jadi memang kita sejak kecil diajar begitu. Nah, anak-anak zaman now ini tidak semuanya begitu. Jadi karena mereka sudah kena pengaruh perkembangan budaya yang luar biasa, saudara ya. Nah, kita orang Indonesia punya budaya khas sendiri, sopan santun, tata krama, etika sendiri. Jadi kita diajar untuk menghormati orang tua. Salah satu ekspresinya adalah waktu kita jalan kita permisi. Jadi saudara lihat kalau misalnya ada kumpulan atau acara gitu ya, apalagi kalau melantai duduknya, kelihatan tuh orangnya. Kalau dia sudah diajar, dia tahu gini, permisi, jalan, saudara ya. Jadi ini sopan santun yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian ada gambar ini lagi. Ya, ini anak zaman now. Kalau anak zaman dulu bisa dinaik lagi. Naik yang tadi. Nah, ini kan anak zaman dulu. Zaman old gitu. Anak zaman sekarang gini dia, saudara. Nah, kan? Udah dikasih tahu dia pokoknya lihat gadgetnya aja, emang pusing gitu. Selama gua ada gadget, gua aman gitu. Dia nggak mau dengar nasihat orang tuanya. Nah, ini anak-anak zaman sekarang, saudara ya. Lalu kemudian kita tadi anak cowok, lihat anak cewek sama emaknya. Dikasih tahu dia gini. Kalau saudara cari gambar di Google tuh banyak, ada yang ekspresinya gini, ada yang begini gitu, membelakangi orang tuanya. Ada yang sambil dengar headset, ini anak cewek, terus mamanya lagi nasihati dia gini, ambil dengar headset gitu ya. Sambil pakai headset maksudnya. Jadi itulah anak-anak zaman sekarang, saudara. Gambaran secara umum, tentu masih banyak anak-anak yang baik, yang dididik dengan baik. Itu dalam konteks keluarga. Dalam konteks sekolah, saudara, coba lihat. Ini gambar ya. Tahun 1969 ini. Dulu kalau nilainya jelek, orang tua datang ke guru, marahin anaknya di depan guru.
Gitu kan. Sekarang nilainya jelek, guru yang dimarahin, anaknya santai. Gitu. Ya, untuk kasus-kasus umum saudara ya, tentu seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksud saudara, ada perubahan budaya, dan memang ada yang akhirnya budaya yang berubah itu pada akhirnya akan bertuburkan dengan satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang penting, yaitu menghormati orang tua. Guru-guru sekarang ya, karena kebetulan istri saya guru gitu ya, dan mendengar banyak cerita dari guru-guru yang lain, itu mengeluhkan bagaimana keadaan murid-murid sekarang saudara, apalagi di sekolah-sekolah yang memang tidak diajarkan karakter buildingnya dengan baik. Itu begitu luar biasa. Bahkan sampai kadang tuh kayak anak-anak itu kayak kerasukan saudara ya. Di kelas itu bisa sampai mau lempar bangku, bisa sampai gaya-gaya yang seharusnya dipraktekkan mungkin oleh orang dewasa, dan berbagai macam hal saudara ya. Itu bisa terjadi di dalam lingkungan sekolah, kelas, tanpa pengawasan guru yang baik. Ini keadaan generasi saat ini saudara. Nah, itu sebabnya penting kita belajar soal menghormati orang tua di dalam konteks family first ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua berarti menghormati anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu keluarga. Kalau kita tidak menghormati orang tua, itu berarti kita tidak menghormati anugerah yang besar dalam hidup kita yang diberikan Tuhan, yaitu keluarga. Dulu ada satu film namanya Keluarga Cemara ya kan? Ya kan? Lukisan yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga, dan selanjutnya saya nggak hafal. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Terus apa lagi? Intinya gitu saudara, ingin menunjukkan bahwa anugerah yang terbesar itu keluarga. Bukan seperti lagunya Sheila on 7 yang mengatakan pacarnya itu anugerah yang terbesar. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Terketahuan generasinya saudara. Generasi Sheila on 7, kalau generasinya Pak Rahman mungkin beda. Nah saudara-saudara, ketika kita menghormati orang tua, kita menunjukkan bahwa kita memahami nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada kita. Jadi penghormatan kepada orang tua itu penting. Ini untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, dengarkan ini. Kalau kamu menghormati orang tua, itu kamu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh mereka kamu pahami dengan baik. Karena tidak mungkin orang tua mengajar anaknya untuk melawan diri orang tua itu sendiri. Menghormati orang tua berarti kita memberikan penghormatan atas pengorbanan orang tua kita yang tidak terhitung jumlahnya untuk kita. Dengan segala keterbatasannya, bahkan terlepas dari segala keterbatasan orang tua kita itu telah membesarkan, mendidik dan membawa kita sampai di pernikahan kalau kita sudah menikah, dan sampai di titik saat ini. Siapapun kita. Jadi mungkin orang tua kita pendidikannya rendah, tidak tamat SD atau tidak sekolah, bahkan mungkin cuma tamatan SD. Tapi bagaimanapun orang tua kita yang membawa kita sampai pada titik saat ini. Kita bisa sekolah, bisa dapat sarjana, mungkin bisa berpendidikan dengan baik, atau bisa punya keluarga yang baik saat ini. Suka atau tidak, ada peran orang tua kita di dalamnya yang membawa kita sampai pada titik sampai saat ini. Itu sebabnya bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua, saudara. Makanya benar tuh lagu dalam konteks Indonesia ya. Kasih ibu dan bapak dimodifikasi. Bapaknya enggak boleh ditinggalan. Kepada beta, ketahuan orang Ambon. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Masa sih? Iya.
Bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kalaupun ada orang tua yang mengatakan, ayo balas kebaikan orang tua, sebenarnya itu bukan untuk diri mereka. Tapi untuk mengajar kamu harus membalas kebaikan orang tua. Itu makna yang terkandung hanya memberi, tak harap kembali gitu. Jadi bukan berarti orang tua tidak minta kembali. Ada juga orang tua yang minta, tapi bukan dalam konteks saya sudah besarin kamu harus biayai saya dong waktu saya sudah tua, enggak. Karena dia ingin mengajar juga anaknya, kamu harus berbakti sama orang tua. Karena itulah yang akan dilakukan oleh generasi di bawahmu nanti. Jadi seperti itulah juga saudara, Tuhan kita mendidik kita, bukan? Kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, tapi setelah itu kamu harus mengabdi kepadaku. Karena kasih karunia diberikan untuk perbaikan, bukan supaya kamu bertambah bebas berbuat dosa. Jadi kasih orang tua bukan berarti dia tidak mengharap kembali, dalam pengertian kita bebas sebebas-bebasnya. Karena ada nilai pendidikan di situ, kamu harus berbakti kepada orang tua. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menghormati orang yang lebih tua berarti kita menghormati akar yang memberikan kita kekuatan. Ibarat kita seperti pohon, maka akar yang memberikan kekuatan kepada kita itu adalah orang tua. Orang tua adalah seperti akar yang memberikan kita kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa itu kita akan mudah tercabut saat badai datang. Ini berlaku di dalam semua konteks. Dalam konteks kita belum menikah maupun dalam konteks pernikahan. Kalau seseorang menikah dia tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati juga mertuanya, itu akan mudah tercabut saat badai datang, saudara. Akan mudah tersulut, akan mudah jatuh retak rumah tangganya kalau dia tidak belajar menghormati orang tua. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 firman Tuhan katakan gini, kita baca yuk sampai ayat 3, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan gini, anak-anak sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu. Karena itulah yang patut dilakukan. Jadi orang Kristen itu diajarkan untuk menghormati orang tua. Terlepas dari keterbatasan, terlepas dari mungkin saat ini beda keyakinannya dengan kita, beda prinsip hidupnya dengan kita, beda tingkat pengetahuannya dengan kita. Mungkin kita lebih advance, lebih maju saat ini, lebih merasa lebih berhasil dari orang tua kita. Tapi sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu. Karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama. Nah ini menariknya. Jadi hormati ayah dan ibu itu perintah pertama dari Allah yang disertai dengan janji. Kita tahu ada 10 hukum Taurat, bukan? Dan hukum hormatilah ayah dan ibumu ini adalah hukum yang ke-5. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ke-4 atau ke-5? Kok saya lupa. Nanti kita lihat. Jadi inilah yang harus dilakukan, tetapi dari 10 hukum, perintah ini adalah perintah yang pertama dilampirkan, di-attach gitu ya, dilampirkan atau disertai dengan janji. Yaitu kamu akan panjang umur dan berbahagia di bumi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, jika kamu adalah anak, taatilah orang tuamu. Ditambahkan satu terjemahan begini. Karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Ingatlah perintah Tuhan yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah. Yaitu supaya kamu hidup sejahtera dan panjang umur di dunia ini. Kita lihat lagi terjemahan firman Allah yang hidup supaya saudara lebih banyak perspektifnya. Karena ada penekanan-penekanan yang berbeda, saudara. Kita baca. Anak-anak, taatilah orang tuamu karena Allah telah memberi mereka
wewenang atas kamu. Jadi orang tua itu diberikan Tuhan wewenang atas kita. Hormatilah ibu bapamu. Dari 10 hukum Allah, inilah yang pertama yang diakhiri dengan janji, dilampirkan. Ibaratnya kalau ada surat, maka lampirannya itu adalah janjinya. Dan janjinya apa? Lampirannya apa? Bahwa jika kamu menghormati ibu bapamu, kamu akan panjang umur dan hidupmu penuh dengan berkat. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Efesus 6 ayat 1-3 ini dikutip dari 10 perintah Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12. Kita tahu dalam penerapannya hukum Taurat itu dibagi menjadi 2, bukan? Hukum pertama 1-4, ya, yang keempat tuh hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi itu bicara kasih kepada Allah. Lalu hukum yang ke-5-10 itu bicara kasih kepada sama, dan itu dimulai dari hormati ayahmu dan ibumu. Bukan dimulai dari jangan mencuri, jangan mengingini barang sesamamu, bukan. Waktu bicara relasi horizontal, maka Alkitab memulai atau Tuhan memberi perintah itu harus dimulai dari menghormati ayah dan ibumu. Artinya dasar semua relasi horizontal kita, relasi kepada kita sesama, dasarnya itu adalah hormati orang tuamu. Adalah bullshit, adalah omong kosong, adalah munafik kalau kita tidak menghormati orang tua tetapi kita mengasihi teman-teman kita. Itu munafik, itu omong kosong. Karena tidak mungkin engkau bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak mengasihi akar di mana kamu keluar, di mana kamu tumbuh dan berkembang. Jadi kasih kepada sesama itu selalu didasari dari penghormatan kepada orang tua. Itu penting sekali. Coba kita lihat gambaran ini, saudara. Nah, jadi dari 10 hukum, intinya itu kan kasih. Kita tahu gitu kan, Tuhan Yesus sudah jelasin. Lalu kasih kepada Allah itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, hukum pertama. Hukum kedua, jangan buat patung, jangan menyembah patung. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini berhubungan dengan God, dengan Tuhan, ke atas, vertikal, saudara ya. Kita dengan Tuhan. Lalu hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu horizontal, kita dengan sesama, kasih kepada sesama, dan itu dilandaskan atau dimulai dari hormatilah ayahmu dan ibumu. Waktu kamu bisa hormati ayah dan ibumu, kamu bisa jangan membunuh, kamu bisa jangan berzina, kamu bisa jangan mencuri, kamu bisa jangan mengucapkan saksi dusta, kamu bisa jangan mengingini milik sesamamu. Kalau kamu menghormati ayahmu dan ibumu. Kenapa banyak orang-orang bisa melakukan hal-hal yang buruk? Karena mereka tidak menghormati ayah dan ibunya. Kalau ada orang mencuri karena mau kasih hadiah sama bapak ibunya, itu bukan menghormati bapak ibunya, itu menghina ayahnya dan ibunya. Kalau ada orang korupsi demi membahagiakan keluarganya, itu bukan dia mengasihi keluarganya, tapi membawa keluarganya di dalam kehancuran. Bisa paham, saudara? Jadi landasan kasih yang paling mendasar itu adalah hormati ayah dan ibumu. Tidak mungkin kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan hasil curian, dengan hasil rampokan, dengan hasil korupsi, dengan hasil bunuhan, dengan hasil menginginkan barang sesama dengan cara yang tidak benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa membahagiakan anak kita dengan hasil-hasil yang tidak baik, saudara. Jadi hormati ayah dan ibu itu penting sekali menjadi dasar. Karena kalau ada orang yang mengambil milik sesamanya dan memberinya kepada orang tua, lalu dia pikir dia membahagiakan orang tuanya, itu salah. Itu justru dia menghina didikan ayahnya dan ibunya. Jadi penting sekali menghormati ayah dan ibu kita, saudara. Memang celakanya saudara, di dunia yang penuh dosa ini ada bapak-bapak yang ngajak anaknya pergi maling mangga di kebun orang. Itu dia masalahnya. Kan ada dulu film-filmnya itu ya. Satu kali anak
kedapatan mencuri sama yang punya kebun mangga di belakang di tetangganya kan. Hei, kita sebut saja namanya Aco ya. Mohon maaf yang bernama Aco. Aco, kenapa kamu curi mangga di kebun saya? Saya lapor kamu sama orang tuamu. Aco dengan pedenya, lapor aja, tuh bapak di atas. Bapaknya rupanya ngajak dia mencuri, saudara. Inilah dunia yang berdosa, saudara. Ya, saudara-saudaraku, menghormati orang tua adalah perintah pertama terkait relasi terhadap sesama. Itu yang saya terangkan tadi. Ini berarti saat kita menghormati orang tua, kita memahami bahwa cinta sejati itu dimulai dari tempat yang paling mendasar, yaitu keluarga. Oke, semua bilang, cinta yang sejati dimulai dari tempat yang paling mendasar, yaitu keluarga, saudara. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi anak dengan baik kalau kita tidak menghormati orang tua kita dengan baik. Enggak mungkin, saudara. Kita tidak mungkin bisa mengasihi teman kita dengan benar kalau kita tidak menghormati orang tua kita. Enggak mungkin, saudara, ya. Enggak mungkin dengan benar ya. Ini bicara dengan benar. Jadi enggak mungkin, karena tidak mungkin kita bisa mengasihi yang bukan kita berasal dari sana, sementara yang berasal kita dari sini, dari sumber kita sendiri enggak kasih, enggak mungkin. Itu sebabnya dari Alkitab kita belajar bahwa menghormati orang tua bukan hanya sekedar kewajiban sosial atau norma budaya yang dalam bahasa Indonesia kita disebut salah satu bagian dari adab. Di Alkitab menghormati orang tua itu bukan hanya sekedar adab, bukan hanya sekedar kewajiban sosial dari norma budaya, tetapi juga merupakan perintah. Ini sebuah perintah yang wajib dilakukan dan merupakan panggilan ilahi yang mendalam dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hormatilah orang tuamu. Kita orang tua punya anak, kalau orang tua kita masih hidup, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau anak-anak punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Kita punya mertua, kita punya menantu, hormatilah mereka. Kita punya mertua, punya orang tua kandung, maksud saya, hormatilah mereka. Ada orang-orang yang tidak bisa menghormati mertuanya, saudara. Itu tidak boleh. Kita harus belajar menghormati mertua kita, menghormati orang tua kandung kita. Makanya orang sulit menghormati mertuanya kalau dia sendiri tidak menghormati orang tua kandungnya. Gak mungkin. Tapi kalau dia bisa menghormati orang tua kandungnya, maka pasti dia bisa menghormati mertuanya. Karena tidak mungkin ada orang tua yang menasehati musuhi mertuamu. Gak mungkin. Kalau ada itu berarti tidak normal. Ini dalam konteks normal saya bicara. Mungkin ada tapi itu pasti orang tuanya lagi sakit itu. Lagi sakit jiwanya. Gak mungkin, saudara. Orang tua pasti akan mendidik anaknya untuk menghormati mertuanya. Mertuamu kamu harus hormati. Gak mungkin ada orang tua yang mendidik. Makanya anak-anak muda, salah satu syarat mencari pasangan hidup adalah orang yang bisa menghormati orang tuamu. Dan dia harus bisa belajar menghormati orang tuanya. Kalau dia tidak belajar menghormati orang tuanya, itu bahaya. Jadi kalau ada yang mau menikah, ya, ada yang mau menikah, tapi orang tuanya belum setuju, jangan dulu nikah. Karena itu bisa menimbulkan konflik yang besar di dalam rumah tangga nanti. Bisa lebar kemana-mana. Kamu sih yang paksa saya dulu nikah, tuh mama gak setuju, tuh papa gak setuju. Jadi berantakan nanti, saudara. Ya, jadi kalau orang tua belum setuju, jangan dulu nikah. Gitu. Maksudnya orang tua papa, kalau papa setuju, mama gak setuju, jangan dulu. Gitu. Memang ada konteks-konteks yang sudah terjadi, ya udahlah. Tapi kalau kita masih bisa perbaiki untuk generasi selanjutnya, jangan. Kalau papa tidak setuju, mama tidak setuju, jangan dulu nikah. Ya, kamu harus belajar menghormati orang tua, gitu. Nanti seiring waktu kalau memang Tuhan kehendaki pasti akan ada jalannya, saudara. Nah, itu untuk anak-anak muda ya, yang sudah nikah nggak usah mikir nikah lagi.
saudaraku, perintah menghormati orang tua adalah perintah yang disertai dengan janji. Janjinya supaya engkau berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Tapi Pak, ada orang yang menghormati orang tua cepat tuh meninggalnya. Kan gitu. Itu sebabnya kita harus mengerti prinsip dari berbahagia dan panjang umur di bumi itu apa prinsipnya, saudara. Karena memang pada faktanya ada orang-orang yang taat pada orang tua, keluar dari rumah ditabrak motor gitu. Padahal dia taat orang tua, anak baik ini anak baik, kenapa meninggal cepat? Kan gitu, saudara. Ini anak taat sekali, rajin gereja, rajin sembahyang gitu kan. Tapi kok meninggal cepat? Jadi prinsip dari berbahagia dan panjang umur di bumi itu apa? Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap orang tua bukan hanya tindakan yang diperintahkan oleh Allah, tetapi juga memiliki dampak positif langsung pada kehidupan seseorang di dunia. Jadi ada berkat untuk dirinya sendiri, saudara. Dan saya percaya anak yang menghormati orang tua ada upah sendiri yang Tuhan sediakan. Entah secara fisik, dia mungkin tidak panjang umurnya di bumi secara fisik, tetapi ada berkat yang Tuhan pasti siapkan di kekekalan untuk anak yang menghormati orang tua. Karena supaya engkau berbahagia dan panjang umur di bumi, prinsipnya adalah ada dampak positif yang langsung pada kehidupan seorang anak yang menghormati orang tuanya. Makanya coba lihat anak-anak yang rata-rata nakal tuh, udah kelihatan pasti nggak hormati orang tuanya. Gitu. Karena apa? Tidak menghormati orang tua akan memberikan dampak negatif pada kehidupan seorang anak. Tetapi menghormati orang tua akan membawa dampak positif pada kehidupan seorang anak. Amin Mario. Amin Samuel. Amin Daniel. Anak-anak muda semua kena ini. Orang tua syukur kamu ya. Nah, perintah menghormati orang tua adalah perintah yang disertai dengan janji. Itu juga menunjukkan bahwa menghormati orang tua itu bukan cuma soal etika doang. Coba anak-anak muda aja bilang, bukan cuma etika doang. Tapi juga soal dapetin benefit langsung dari Tuhan. Karena ada dampak positif kalau kita hormati orang tua, saudara. Kita akan dapat benefit langsung dari Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan untuk kita. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh menghormati orang tua tidak akan dibiarkan Tuhan kelaparan. Enggak mungkin. Tuhan tahu menepati janjinya kepada manusia yang diciptakannya. Amin. Enggak mungkin, saudara. Pasti Tuhan akan buka jalan di tengah segala kesusahannya. Enggak mungkin dia akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan menghormati orang tua itu bukan cuma soal etika, tapi soal dapatin benefit langsung dari Tuhan. Apa benefitnya? Seperti yang kita sebut tadi, sejahtera dan panjang umur. Prinsipnya apa? Artinya kita dapat sesuatu yang dasar banget buat bangun hubungan kita yang sehat di keluarga dan masyarakat. Kalau kita nggak hormati orang tua, kita tidak dapat fondasi yang bijak, fondasi yang tepat untuk kita bangun relasi pada keluarga besar maupun pada masyarakat. Karena keluarga unit terkecil, saudara. Kalau seorang anak tidak bisa menghormati orang tuanya, tidak mungkin dia akan menghormati Pak RT yang akan urus dia nikah nanti. Kan saudara? Saudara paham maksud saya? Artinya kalau orang tidak menghormati orang tua, dia akan sulit berelasi di masyarakat. Dia pasti akan, kalau nggak jadi celah di masyarakat, jadi batu sandungan. Kalau di masyarakat adat mungkin dia akan dihukum adat karena mabok, karena berkelahi dengan anak kampung lain gitu kan. Dan sebagainya. Itu adalah akibat dari anak yang tidak menghormati orang tua. Udah dikasih tahu orang tua, jangan mabok, jangan berkelahi, mendingan cari kerja yang bagus. Tapi tidak mau dengar, maka dia akan menjadi masalah di masyarakat. Jadi masalah di masyarakat, saudara. Coba lihatlah orang anak-anak yang menghormati orang tua. Tidak jadi masalah di masyarakat. Kalau ada itu mungkin karena dibully atau karena hal-hal yang lain atau karena difitnah. Tapi sudah pasti anak yang menghormati orang tua tidak akan menjadi masalah di masyarakat karena dia dengar orang tuanya. Tapi anak-anak yang tidak menghormati didikan orang tuanya, tidak menghormati ayah dan ibunya, pasti satu kali kelak cepat atau lambat akan jadi masalah
di lingkungan tempat dia sekolah, di lingkungan tempat dia bekerja, di lingkungan masyarakat tempat dia ngekos atau tinggal di situ, atau punya rumah di situ. Pasti cepat atau lambat akan timbul masalah. Kenapa? Karena dia tidak menghormati nasihat orang tuanya. Nah, memang kan ada nasihat orang tua. Kalau kamu difitnah satu kali atau dimarahin, diperlakukan tidak baik satu kali, sabar. 2 kali sabar, 3 kali sabar, yang keempat kau tonjok balik dia. Jadi masalah itu, saudara. Masa kita mau diinjak-injak terus? Nah, itu bisa jadi masalah juga itu nantinya. Ya kan? Kita kan punya kekuatan, masa mau diinjak-injak terus gitu kan? Nah, orang tua adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan kita, saudara. Itu sebabnya menghormati orang tua itu berarti menjaga keseimbangan hidup kita. Dan keseimbangan hidup rumah tangga kita. Kalau kita orang tua sudah punya anak, kita nggak menghormati orang tua kita, maka nanti keseimbangan keluarga kita terganggu. Karena cepat atau lambat anak-anak kita akan meniru perilaku kita kepada orang tua kita. Itu akan mengganggu keseimbangan rumah tangga kita, saudara. Jadi orang-orang yang sudah menikah pun, puji Tuhan kalau masih orang tuanya hidup, maka kita harus hormati orang tua kita. Dan menunjukkan teladan kepada anak-anak kita untuk menghormati oma, opa, dan generasi di atas mereka. Karena itu akan menjaga keseimbangan di dalam rumah tangga. Itu sebabnya kita harus menghormati orang tua kita, karena kita memberikan contoh bagi generasi berikutnya tentang nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam hal ini adalah menghormati orang tua. Ini adalah ilmu yang umum, saudara. Anak-anak mungkin adalah pendengar yang tidak baik, tetapi sudah pasti mereka adalah peniru yang ulung. Bisa di next nih, Maria. Jadi anak-anak itu kalau dinasehati mungkin mereka tidak dengar dengan baik, tapi sudah pasti mereka peniru yang ulung. Kalau mereka melihat saudara tidak menghormati orang tua saudara, maka anak-anak satu kali kelak cepat atau lambat dia akan memperlakukan saudara dan mertuanya seperti itu. Itu sebabnya kalau kita nggak hormati orang tua kita, cepat atau lambat generasi di bawah kita tidak akan menghormati kita, saudara, sebagai orang tuanya. Karena menghormati orang tua itu perlu diteladankan dan diwariskan. Jadi untuk kita semua yang sudah menikah, hormati orang tua kita, hormati mertua kita. Terlepas dari segala keterbatasan mereka, segala kelemahan mereka, kita menghormati mereka dengan cara kita dan dengan hal-hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena cepat atau lambat anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan. Amin, saudara-saudaraku. Dan ini slide yang terakhir. Anak-anak muda dan kita semua, dalam masa muda kita, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan kita, menghormati orang tua itu penting dan memiliki benefit, bermanfaat bagi kita, bagi rumah tangga, bagi masa muda kita semua. Family first artinya keluarga yang pertama setelah Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan di dalam seri-seri Family First. Keluarga yang pertama setelah Tuhan, itulah family first. Dan itu tercermin di dalam perintah Tuhan. Dari 10 perintah Tuhan, perintah yang pertama mengandung janji adalah perintah yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu. Kita tidak mungkin bicara family first kalau kita tidak bicara hormatilah orang tuamu. Ini adalah fondasi, ini adalah dasar dari menempatkan keluarga sebagai yang pertama setelah Tuhan. Sama seperti hukum dari 10 hukum, hukum pertama yaitu hukum kelima yang disertai dengan janji. Atau hukum kelima adalah hukum pertama yang disertai dengan janji, yang berbunyi hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, supaya engkau berbahagia, supaya engkau sejahtera dan panjang umurmu di bumi. Saudara diberkati, amin. Anak-anak muda kita semua, kiranya kita menempatkan keluarga sebagai yang pertama setelah Tuhan.
dan mengekspresikannya di dalam penghormatan kepada orang tua kita. Mari kita berdoa.